Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Papalang pada mata pelajaran IPS. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di LPTK Universitas Negeri Makassar. Ya. Ini di sebelah kanan saya ada formulir pendaftaran dan sebelah kiri saya ada KBS. Terima kasih. Hadir hari ini? Ada Pak. Ada, siapa namanya? Ardianto. Oh, Ardianto. Ya, oke. Sekarang kita akan memasuki materi tentang kelangkaan dan kebutuhan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kelangkaan dan kebutuhan, kita menyanyi dulu. Menyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo, berdiri semua. 1, 2, 3. Ya, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Ya, kita pelajari tentang kebutuhan dan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama mampu memahami kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia.
manusia. Kemudian yang kedua, mampu memahami jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, mampu menganalisa berbagai alat pemuas kebutuhan. Dan yang keempat, menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian akan berdiskusi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Gilbert. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup itu dinamakan kebutuhan ya. Kebutuhan. Coba contohnya kebutuhan ya. Kalau makanan bagian kebutuhan bukan? Kebutuhan ya. Ada makanan, ada minuman, ya, ada sandang pangan dan lainnya. Sebelum memasuki materi pelajaran, mari kita bermain konsentrasi dengan menyebutkan warna tulisan. Ya, menyebutkan warna tulisan ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, masih yang sudah merah tadi. Berarti belum konsentrasi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Masih banyak yang tidak konsentrasi. Coba 1, 2, 3. Merah, putih, biru, hijau, ungu, pink, merah. Nah, semuanya sudah konsentrasi ya. Sudah siap untuk melanjutkan materi kita. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Ya. Di situ ada gambar peta negara Indonesia ya. Nah, wilayah Indonesia itu sangat luas ya. Daratannya itu sebesar 1.919.450 km persegi. Terdiri dari 17.508 pulau ya. Bayangkan luasnya Indonesia ya. Kemudian memiliki potensi dan kekayaan alam yang beraneka ragam. Ada panas bumi, ada batu bara, ada sumber daya laut, ada sumber daya hutan ya. Ya, sumber daya alam ya. Sumber daya hutan juga. Kemudian coba kita bayangkan ya. Dengan lokasi yang luas seperti itu ya, dengan sumber daya alam yang melimpah, kenapa masih terjadi kelangkaan dalam negara Indonesia? Ya, padahal sumber daya alamnya melimpah, kenapa bisa terjadi kelangkaan? Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk. Ya. Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan produksi. Ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan letak geografis. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Dan yang kelima, perkembangan teknologi. Nah, kenapa faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan? Nah, coba kita bahas lebih lanjut. Nah, kenapa kelangkaan bisa terjadi? Nah, kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia tidak terbatas. Ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya. Ketika punya sepeda ingin motor, ketika punya motor ingin mobil, ya kan? Ketika punya HP yang RAM-nya 2 GB, ingin yang RAM-nya 4 GB, ya kan? Nah, itu dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas ya. Nah, selanjutnya alat pemenuh kebutuhan terbatas maka akan menyebabkan kelangkaan. Ya. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan manusia dengan alat pemenuh kebutuhan. Jadi lebih banyak kebutuhannya manusia dibandingkan alat pemenuhnya. Ya. Jadi akan terjadi kelangkaan. Coba perhatikan peta kepadatan penduduk di atas ya. Perhatikan.
Di pulau apa yang penduduknya paling padat? Jawa. Jawa ya, mencapai 55,94%. Ya. Di Pulau Jawa penduduknya paling padat. Nah, kalau wilayah paling padat pasti produksinya juga akan lebih banyak ya. Ya. Maka coba dari gambar tersebut, coba kalian perhatikan, kira-kira wilayah mana yang kira-kira terjadi kelangkaan? Wilayah mana? Jawa. Ya, Jawa ya. Jawa bisa terjadi kelangkaan karena penduduknya banyak. Tapi kalau di berbanding lurus dengan hasil produksi, maka tidak akan terjadi kelangkaan ya, karena ada hasil produksi yang menutupi akan kebutuhan penduduk ya. Kemudian yang selanjutnya, ini rendahnya kemampuan produksi. Ketersediaan alat pemenuh kebutuhan hidup manusia bisa terpenuhi ketika terdapat orang atau badan yang melakukan produksi. Coba bayangkan di daerah kalian ya, kan penghasil utamanya padi, ya kan? Nah, penghasil utamanya padi. Ketika tidak ada orang yang mengolah atau memproduksi padi, maka akan terjadi kelangkaan ya. Karena tidak ada badan atau orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu kondisi geografis daerah pantai, dataran, dan pegunungan yang memperhatikan gambar di atas. Ini bisa juga menyebabkan kelangkaan. Kenapa bisa? Coba di wilayah laut, pantai ya, wilayah pantai. Wilayah pantai menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Ya, ikan, ya kan? Karena di bagian pantai banyak adalah nelayan. Di sana akan banyak menghasilkan ikan, menghasilkan garam, ya kan? Kemudian kalau di dataran rendah, menghasilkan padi. Kalau di daerah pegunungan menghasilkan teh, ya. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi kelangkaan? Karena kondisi geografis setiap daerah itu berbeda. Coba bandingkan ya. Kalau di daerah pegunungan di sana akan terjadi kelangkaan akan sumber daya apa? Ya, sumber daya laut ya. Di sana akan langka adanya ikan yang berasal dari laut karena di daerah gunung jauh dari laut ya. Ya, itu merupakan salah satu contoh perbedaan kondisi geografis yang membuat terjadinya kelangkaan. Nah, kemudian faktor yang berikutnya yaitu bencana alam. Ya, coba diperhatikan. Ketika musim hujan, maka akan terjadi banjir ya. Musim hujan yang curah hujannya tinggi ya, akan terjadi banjir. Ada juga musim kemarau. Nah, pada saat terjadi banjir, maka akan terjadi kelangkaan karena apa? Ada yang bisa jawab? Karena sarana dan prasarana transportasi untuk mencukupikan kebutuhan manusia tidak batas. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan teman-teman. Kemudian coba perhatikan gambar kemarau ya. Pada saat musim seperti sekarang, air cukup melimpahnya. Ketika terjadi bencana alam, misalnya musim kemarau, maka air menjadi sangat langka atau berkurang. Itu merupakan salah satu faktor terjadinya kelangkaan. Kemudian yang terakhir, perbedaan teknologi. Ya, coba perhatikan. Ya. Ada di sini gambarnya yang sedang memanen menggunakan tenaga manusia ya, manual. Ini juga mesin jahit manual ya. Yang di sebelahnya sudah menggunakan teknologi yang lebih modern. Ya, coba dari gambar keempat tersebut bandingkan yang mana yang lebih cepat menghasilkan produksi barang. Yang sebelah kanan ya, karena peralatannya sudah lebih modern.
Nah, ketika barang yang diproduksi itu banyak, maka tidak akan terjadi kelangkaan. Ya. Nah, berikutnya dampak terjadinya kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, angka pengangguran meningkat. Kemudian yang ketiga, angka kemiskinan dan kriminalitas meningkat. Cara mengatasi kelangkaan, yaitu yang pertama menyusun skala prioritas. Ya. Jadi kamu akan menyusun yang mana lebih penting untuk dibeli, ya. Kamu menabung. Kemudian yang kedua, melestarikan dan menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya pengganti, barang substitusi. Ada yang tahu barang substitusi? Misalnya, kalau BBM, bensin, ya, apa penggantinya? Kalau misalnya kalian ke Pertamina tidak ada Pertalite, Pertamax, ya. Kalau tidak ada gas pakai memasak, ya ada kayu, ya. Itu merupakan barang substitusi, ya, atau barang pengganti. Kemudian materi berikutnya tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang yang untuk adanya pemenuhan jika tidak terpenuhi akan mempengaruhi kehidupan. Ini ada perbedaan keinginan versus kebutuhan. Ya. Kemudian ada macam-macam kebutuhan, ada primer, jasmani. Kemudian menurut subjeknya ada individu, menurut resminya ada sekarang dan ada masa depan. Ya, saya kira sudah jelas ya materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Coba kalian bergabung ke kelompoknya yang sudah saya bangkitkan. Yang lainnya
berikut ini ya. 1. Meningkatkan pertumbuhan penduduk. Adanya pertumbuhan penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya tanpa disertai dengan proses produksi yang memadai, maka bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. 2. Rendahnya kemampuan produksi. Faktor-faktor seperti tenaga kerja, modal sumber daya alam, dan kewirausahaan itu jumlahnya terbatas. Hal ini tentunya akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan. 3. Perbedaan letak geografis. Kamu pasti tahu bahwa kondisi tiap belahan bumi itu berbeda-beda dan punya karakteristik masing-masing. Nah, hal ini menyebabkan keberagaman sumber daya dan disesuaikan dengan potensi masing-masing. Persebaran geografis inilah yang bisa menjadi penyebab kelangkaan sumber daya. 4. Terjadinya bencana alam dan pandemi. Faktor penyebab kelangkaan yang satu ini tidak bisa diprediksi oleh manusia. Sumber daya manusia yang terbatas, karena banyak orang meninggal akibat bencana alam atau pandemi. Selain itu, bencana alam juga mengakibatkan kerusakan bangunan dan sumber daya alam. Jadi, bisa dibayangkan jika kedua faktor ini terjadi bersamaan, bisa menyebabkan kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi. 5. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di negara masih lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Hal ini berdampak pada terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Apabila teknologi tinggi, kebutuhan akan lebih banyak terpenuhi. Sedangkan jika teknologi rendah, kebutuhan akan lebih sedikit. Ya sudah, ya tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya kelompok berapa yang ini bertanya silakan. Ya coba kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Ya bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Menyusun skala prioritas, melestarikan dan menghemat penggunaan sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya pengganti barang substitusi. Ya bagaimana? Betul ya? Ya coba kelompok berapa yang bisa nih? Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar bisa hidup layak. Kebutuhan ini berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Misalnya ketika sudah memiliki rumah, maka timbul keinginan lain untuk memiliki mesin cuci, kulkas. Kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang dan jasa yang kualitasnya tinggi atau mewah. Manusia memenuhi kebutuhan ini hanya bersifat hiburan dan prestisius atau gengsi. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Kebutuhan perorangan, kebutuhan yang masih bersifat individu dan pribadi. Contohnya, meskipun kamu dan temanmu sama-sama belajar di sekolah yang sama, tapi kebutuhan belajar kalian akan berbeda. Kebutuhan kolektif, kebutuhan yang berasal dari masyarakat. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang bersifat materi untuk memberi kepuasan pada jasmani atau badan. Contohnya makan, obat-obatan ketika sakit, minuman, dan olahraga. Kebutuhan rohani, kebutuhan untuk kepentingan jiwa manusia yang tidak terpenuhi akan memunculkan rasa aman, puas, dan tenang. Contohnya kebutuhan akan rekreasi agama, membaca buku, mengikuti dan pendidikan. Kebutuhan manusia berdasarkan waktunya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat itu juga. Kebutuhan mendapat, kebutuhan yang bisa ditunda karena bersifat antisipatif seperti menabung, dana pensiun, dan asuransi kesehatan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada yang mau menanggapi? Coba kelompok 2.
keberlangsungan pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Sudah selesai UKPD-nya? Ya sebelum kita sempurna, kita mengisi ini sudah ada yang bisa bantu teman-teman? Yang belum jawabannya ya, Sudah ini sudah selesai ya, sudah paham semua? Coba apa itu pengertian kebutuhan? Ada yang tahu? adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Ya. Tepuk tangan untuk kita. Jika apa faktor